Shalom. Shalom. Ya, puji syukur kita ada dalam keluarga Bapak Hugo Nababan bersama Mama dan anak-anak dalam ibadah kita pada malam hari ini, hari Rabu 30 Oktober saat ini yang akan dipimpin oleh Kakak Aditya Simon Nomleni, peserta katekesasi Joel. Pada Kakak Aditya, waktu dan tempat saya persilahkan. Halo, Mama keluarga yang dikasihi Tuhan. Shalom. Relasi adalah hal yang penting dalam kehidupan. Relasi kita dengan Tuhan maupun relasi dengan sesama harus senantiasa dijaga. Namun, tak dapat dipungkiri, terkadang relasi itu rusak karena keegoisan kita. Relasi yang rusak mesti segera diperbaiki dan tidak boleh dibiarkan rusak begitu saja. Satu-satunya yang dapat memulihkan relasi itu hanyalah Tuhan. Ketika relasi dalam hidup itu rusak, janganlah lari daripadanya, melainkan mendekatlah padanya, dengarlah suara panggilan yang tersedia memulihkan kita. Bapak Mama, sebelum kita mulai ibadat kita malam hari ini, kita menyanyikan lagu dari Kirim Jemaat 33, bait 1 hingga bait yang ketiga. Marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan ini untuk berkumpul dan memuji-Mu. Hadirlah di tengah kami, tuntunlah hati dan pikiran kami, agar ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Mama, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita menyanyikan lagu dari PKJ 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Saat ini ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Saat ini curahkan
Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita menunduk kepala untuk berdoa. Berdoa mulai. Bapa yang dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, terima kasih ya Bapa, karena sampai dengan saat ini Engkau masih berada di tengah-tengah kami ya Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya firman itu dapat menjadi pegangan dan tumpangan hidup untuk kami ya Bapa. Ini doa, ini sembahyang kami ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Baik Bapak Mama, firman Tuhan pada sore hari ini terambil dari 2 Samuel 12 ayat yang pertama sampai yang ke-14. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya dan yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar bersama dia dan anak-anaknya, makan dari makanannya yang sedikit, minum dari cawannya, dan tidur di pangkuannya bagaikan anak perempuan baginya. Seorang musafir datang kepada orang kaya itu. Ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk dimasak bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Ia lalu mengambil anak domba betina milik si miskin dan memasaknya untuk orang yang datang kepadanya itu. Daud menjadi sangat marah terhadap orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena itu ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu kepada pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Heti, kau tewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri kau bunuh dengan pedang dari Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria, orang Het itu, untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, aku akan mendatangkan malapetaka ke atasmu dari keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberitanya kepada orang lain. Ia akan tidur dengan istri-istrimu di terang matahari. Sebab engkau telah melakukan sembunyi-sembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel di terang matahari. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjatuhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau benar-benar menista Tuhan dengan perbuatan ini, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya dan Tuh menulahi anak yang dilahirkan bekas Uria bagi Daud sehingga sakit.
Baik Bapak Mama, renungan kita pada sore hari ini dengan tema memulihkan relasi yang rusak. Daud jatuh ke dalam dosa. Ia mengingini seorang wanita elok rupa bernama Betsheba. Betsheba adalah istri Uria, orang Het. Daud mengatur strategi untuk membunuh Uria dengan menempatkannya di barisan depan pertempuran. Perbuatan Daud ini jahat di mata Tuhan. Daud tidak langsung menyadari perbuatannya adalah dosa. Ia tidak sadar bahwa relasi yang selama ini ia miliki dengan Tuhan telah menjadi rusak. Dia mengutus Nabi Nathan untuk menyadarkan Daud akan dosanya. Daud sekarang paham dirinya telah melakukan dosa. Ia tidak hanya mengakui segala dosanya di hadapan Tuhan. Daud menyadari keberdosaannya dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Satu-satunya alasan Daud untuk berani menghadap kehadirat Tuhan adalah karena ia tahu belas kasih Tuhan itu besar. Daud memilih untuk memohon belas kasihan Tuhan dan membangun kembali relasinya dengan Tuhan. Berbeda dengan Saul yang tidak sungguh-sungguh mengakui dosanya, apalagi memulihkan kembali relasinya dengan Tuhan. Akhir kehidupan Saul mengenaskan dengan dibandingkan Daud. Setiap kita juga memiliki potensi yang sama untuk jatuh ke dalam dosa. Dosa merusak relasi kita dengan Tuhan maupun dengan sesama. Semakin lama dosa bertahan di dalam hidup kita, maka semakin jauh juga relasi kita dengan Tuhan. Namun, kita yang berdosa bisa datang ke hadapan Tuhan karena belas kasih-Nya yang begitu besar. Tuhan senantiasa memberi kesempatan kepada kita untuk sadar dan bertobat serta kembali ke jalan yang benar. Demikian renungan kita pada sore hari ini. Shalom. Baik Bapak Mama, Mas saudara semua, salam. Kak Aditya, mungkin karena live nih Bapak Mama jadi ngambung. Jadi agak sedikit nervous. Sebenarnya setelah pemberitaan firman berarti ada yang mau sharing tambah Bapak Mama. Baik Bapak Mama yang terkasih, kita sudah mendengarkan renungan singkat dari Kakak Aditya tentang firman Tuhan yang kita baca ini. Berbicara soal relasi dan teguran. Siapa di antara kita yang suka ditegur? Tentu teguran itu ada kalanya membuat kita senang, kita terima, tapi banyak kali kita menolak untuk ditegur. Apalagi kalau kita merasa bahwa diri kita itu benar-benar saja. Tapi dari firman Tuhan ini, Bapak Mama yang terkasih, Raja Daud, dia sebagai seorang raja yang sudah ternama, meskipun demikian, dia tetap menerima teguran. Karena dia tahu dengan dia mendengar teguran dan memberi diri untuk ditegur, berbuat yang baik kembali, maka relasi dia dengan orang-orang di sekitarnya itu kembali baik. Meskipun yang namanya dosa, itu tetaplah dosa. Dan namanya dosa, setiap dosa ada konsekuensi yang harus dia hadapi. Dalam pembacaan yang sudah kita baca, Kakak Aditya sudah memberitakan kepada kita bahwa Nabi Nathan, dia datang untuk menegur Raja Daud melalui suatu perumpamaan yang sederhana. Bagaimana seorang kaya tidak ingin memberi dombanya sendiri untuk disembelih, tetapi mengambil kepunyaan orang lain. Perumpamaan itu juga menyadarkan Daud bahwa sesungguhnya yang dibicarakan oleh Nabi Nathan itu bukan orang lain, tapi dia punya diri sendiri. Raja Daud ketika mendengarkan teguran itu, dia tidak mempertahankan dirinya sebagai seorang raja yang besar dan bisa saja dia mengutuk Nathan atau membunuh Nathan. Tetapi dengan rendah hati, dia mendengarkan nasihat itu dan kembali memulihkan relasinya. Relasi yang baik antara dia dan Tuhan dan relasi dia dengan sesamanya. Bapak Mama kekasih Tuhan, kiranya firman Tuhan ini juga menolong kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Pertanyaannya bagi kita, saya hanya bisa berbagi sedikit,
Apakah kita sudah benar-benar berelasi dengan baik? Apakah dalam relasi kita mau menerima teguran atau tidak? Apakah dalam relasi kita juga kita menegur dengan cara yang baik atau tidak? Ini yang bisa saya bagikan. Mungkin dari Bapak Mama yang lain yang mau menambahkan, diberi kesempatan. Baik, kita sedikit. Permisi ya, Ya. Bapak Mama, siapa di antara kau yang sudah berdosa? Coba kau angkat tangan. Kita yakin kau semua orang berdosa ya. Terus ketika kau merasa kau sendiri berdosa, bagi Bapak, ketika kau anak-anak tegur, kau kira-kira mau kau dengar. Mau kau dengar ketika kau anak kecil, KKL tegur Bapak Hugo. Bapak jangan terlalu marah-marah. Kira-kira dengar kau deh. Dinda biasa sering tegur juga kalau beta marah-marah di rumah dia tegur. Kalau beta lari motor agak kencang dia kasih ingat jangan kencang-kencang. Terkadang dibilang kecil, tetapi luar biasa DPP ketika kau dengar dan kau lakukan apa yang Tuhan mau. Bapak Mama untuk kau yang orang berdosa, Tuhan sudah tinggal diam. Tuhan akan terus ada bersama-sama dengan kau. Tuhan kasih ingat kau terus. Dia kasih ingat ada bermacam bentuk. Kalau Daud, Tuhan tegur lewat Nathan. Kau semua juga Tuhan tegur masing-masing dengan caranya Tuhan. Seperti yang tadi beta bilang itu. Terkadang anak-anak kecil datang kasih ingat ketong. Hanya kadang-kadang kau merasa bahwa kau punya harga diri lebih tinggi, kau selalu mau dengar. Tetapi kalau kau merasa bahwa anak kecil itu adalah bagian dari rencana Tuhan untuk mengatur kau, kira-kira kau mau dengar kau sonde. Kadang-kadang bukan hanya anak kecil, tetapi tetangga-tetangga kau juga sering menegur juga. Itu bagian sebenarnya Tuhan kasih ingat bahwa Tuhan sangat peduli dengan kau semua. Karena keberdosaan kau semua, Tuhan peduli, makanya dia buat cara seperti itu. Kadang-kadang dia ketuk kau punya hati nurani itu untuk mengatakan bahwa beta susah lah, kira-kira beta kembali ke sonde. Ketika kau sana kembali, Tuhan utus dia orang-orang untuk kasih ingat kau semua. Dan itu menjadi rencana Allah yang luar biasa, makanya beta bilang kalau kau hidup dalam keberdosaan, kau pun Tuhan tuh sana pernah tinggal diam. Dia sana mau kau sebagai depo anak-anak itu terlepas dari pegangan. Oleh karena itu dia terus hadir dan kasih ingat, kasih tegur, itu penting untuk kau semua. Hal yang berikut yang beta baca dari firman bahwa kau pun dosa diampuni iya, tetapi hukuman berlanjut. Seperti yang Daud rasakan itu. Dari ayat 10 sampai ayat yang itu bagian sudah yang ketika dia punya dosa-dosa diampuni Tuhan, tetapi bagian penghukuman itu berjalan terus. Kenapa? Supaya dia juga tahu bahwa apa yang dia lakukan itu salah di hadapan Tuhan. Kau semua juga kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang Tuhan kasih dalam bentuk mungkin sakit penyakit, mungkin kau punya status yang tadinya tinggi, Tuhan kasih rendah sedikit. Itu semua bagian-bagian Tuhan yang Tuhan buat untuk kau semua. Tadi Kakak Noce suka ingat kau semua bahwa teguran itu Tuhan juga nyata dalam kau hidup. Tadi Kakak Adi sudah bagi kau firman yang disampaikan oleh gereja, maka ini hari apa yang mau kau petik dari ini firman? Kalau kau dicap sebagai orang-orang berdosa, apakah kau masih terus hidup dalam itu keberdosaan itu? Ataukah kau mau mendengar suara-suara Tuhan yang sementara ini bernaung dalam kau punya diri masing-masing itu? Yang sementara terngiang-ngiang di kau pun telinga untuk mengatakan bahwa apa yang kau lakukan sampai dengan detik ini, ada beberapa hal yang sebenarnya dilarang oleh Tuhan, tetapi kau lakukan terus. Mau kau kembali untuk ada bersama-sama dengan Tuhan. Ini persekutuan ini penting untuk bagaimana membangun itu hubungan itu dengan Tuhan. Tuhan sangat peduli dengan kau semua. Kalau hari ini ada persoalan-persoalan, jangan lari ke setengah. Karena Tuhan bilang, dia akan tegur kau semua masing-masing. Tuhan akan tegur itu semua lewat kau pun saudara-saudara. Jemaat bisa tegur majelis, majelis bisa tegur jemaat. Anak-anak bisa tegur orang tua juga bisa tegur anak-anak. Kenapa? Karena itu semua rencana Tuhan untuk bagaimana dia mengembalikan kau pada posisinya masing-masing. Sebagai anak-anak Tuhan itu. Ini firman, beta pikir belajar dari Nathan, maka kau adalah Nathan masa kini. Kalau kau lihat ketidakadilan dalam kau pun persekutuan, mari kau bangun untuk bagaimana berkomunikasi menyelesaikan itu.
Kalau kotong lihat ada persoalan-persoalan, mari kasih ingat, kasih tegur lagi kotong semua, baik yang muda maupun yang tua. Untuk kotong saling menguatkan, kalau ini persekutuan ada karena kotong semua diizinkan Tuhan untuk bersekutu bersama. Oleh karena itu penting untuk bagaimana kotong menghayati ini firman. Kalau Daud seorang raja yang bisa mendengar itu teguran, maka beta yakin kotong semua yang dicap anak-anak Tuhan pasti mau untuk mendengar itu teguran. Dan tidak saja mendengar tetapi mau untuk berbalik lagi ke arah yang Tuhan mau dalam kotong hidup. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Kakak Norci dan Om Dan yang sudah menambahkan. Kita akan memberikan persembahan, tetapi sebelum itu, marilah kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 439. Baitnya yang pertama dan yang kedua. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Itulah berkatnya pasti kau lega. Dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli. Milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Baik, saya meminta kehadiran Bapak Joni Namsia untuk memimpin kita dalam doa syafaat. Tanya kepala keluarga biar ibu ada. Ya Bapak, ya tolong doakan kami dalam pekerjaan, kesehatan, dan orang tua yang ada di Jakarta, orang tua di sini juga, anak-anak dalam keluarga. Terima kasih. Mungkin kita yang lain. Kita doa untuk ucap syukur anak-anak muda yang kemarin meraih juara. Ya. Itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Baik Bapak Mama semua yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali kami datang di hadapan hadirat-Mu Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih setia-Mu yang Tuhan berikan kepada kami sampai dengan saat ini. Firman yang telah Dikau perdengarkan kepada kami
oleh adik-adik kami, Tuhan telah memimpin dan menuntun kami. Sehingga firman yang kami dengar, biarlah kami mampu melaksanakannya dalam kehidupan kami setiap hari. Biarlah kami memiliki hati seperti Raja Daud untuk mengakui semua kelemahan dan kekurangan kami masing-masing. Sehingga apapun yang kami dapatkan, setiap teguran yang kami dapatkan, tidak kami lihat siapa yang menegur kami, tetapi biarlah kami lihat apa yang dikatakan kepada kami yang baik, sehingga biarlah kami dapat merubah hidup, sikap, dan tingkah laku kami ke depan, sehingga firman yang kami dengar, bila kami mampu melaksanakannya. Bapa Surgawi, Bapa yang kami puji dan kami muliakan dalam anak-Mu Yesus Kristus, saat ini juga kami menyerahkan keluarga Bapak Hugo Nababan bersama istri, anak-anak, dan keluarga yang ada dalam rumah tangga di sini. Dalam tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka, Bapak, Mama, dan anak-anak ya Bapak, kami mohon kiranya kasih setiamu selalu menjaga dan melindungi hamba-hambamu di sini. Sehingga kesehatan yang baik kami mohon. Tuhan menjaga dan lindungi keluarga di sini, sehingga keluarga Bapak Nababan ya Bapak, biarlah hidup hanya sesuai dengan kasih setiamu. Masa depan, tugas dan pekerjaan daripada anak-anak ya Bapak, Tuhan memberkati mereka. Masa depan daripada anak-anak di sini, kami mohon Tuhan menyertai. Di sini juga kami menyerahkan keluarga Bapak Nababan ya Bapak yang sementara ada di Jakarta ya Bapak. Di usia ketuaan mereka, Tuhan masih menjaga dan melindungi. Biarlah Tuhan menjaga dan melindungi keluarga Nababan, keluarga Pelokila yang ada di Kupang. Biarlah semua apa yang dibuat oleh hamba-hambamu ini untuk kebaikan keluarga dan sesama, biarlah berkenan di hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa, karena beberapa waktu yang lalu kami keluarga besar Rayon 8, khususnya anak-anak kami ya Bapa, yang sangat luar biasa mengikuti setiap perlombaan yang diadakan oleh gereja ya Bapak, dalam memperingati HUT Reformasi yang ke-77 ya Bapak, dan bulan keluarga yang akan kami tutup pada hari esok. Anak-anak kami ya Bapak dengan giat mengikuti semua kegiatan. Ini semua bukan mereka menampilkan kemampuan dan kehebatan mereka, tetapi kebersamaan kami ya Bapak yang Tuhan berikan pada mereka sehingga mereka tampil dan kasih setiamu telah melindungi mereka. Sehingga mereka masih dalam keadaan sehat walafiat dan apapun prestasi yang mereka raih. Bukan atas kemampuan mereka tetapi hanya atas cinta kasih yang Tuhan berikan kepada mereka berupa kemampuan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang mereka laksanakan. Tuhan, masa depan anak-anak ini juga ya Bapak kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tuntun hidup dan kehidupan mereka ke depan, sehingga semua potensi yang mereka miliki dapat mereka gunakan untuk hidup dan kehidupannya dalam kehidupannya ke depan ya Bapak. Bapak Surgawi, pada saat ini kami mendoakan saudara-saudara kami, khususnya Jemaat Rayon 8 ya Bapak, yang hadir mengikuti ibadat maupun yang tidak hadir karena berbagai macam alasan atau kegiatan ya Bapak. Kami mohon Tuhan menyertai mereka semua, menyertai kami semua, persatukan kami sesuai dengan kasih setiamu. Saudara-saudara kami yang sakit ya Bapak, seperti Bapak Leo Daniel, Tuhan menyertai hamba-Mu ini ya Bapak. Tuhan berikan kekuatan, kemampuan kepada hamba-Mu ini. Meskipun hamba-Mu ini berbaring di tempat tidur, tetapi hati, pikirannya Bapak selalu memikirkan hal-hal yang baik untuk kebersamaan kami. Kami mohon Tuhan memberkati hamba-Mu ini. Bapak Surgawi, saat ini juga kami mendoakan gereja kami, Gereja Oret Labora, dan bersama semua jemaat yang ada, dari Rayon 1 sampai Rayon 10, Tuhan menyertai kami. Yang pada saat ini, hari ini, sore hari ini, melaksanakan ibadah rumah tangga di berbagai rayon ya Bapak. Kami mohon Tuhan menyertai. Kedua hamba pelayan yang Tuhan tempatkan ya Bapak,
Tuhan tolong Mama Ita dan bersama Bapak Pendeta Wanto dalam tugas pelayanan mereka. Kami mohon kiranya Tuhan menyertai mereka sehingga dalam melakukan pembinaan kepada kami sebagai pelayanan kepada kami sebagai jemaat-Mu. Kami mohon Tuhan berikan kekuatan, kemampuan kepada mereka sehingga mereka dapat melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan kepada mereka dengan baik. Sebentar Bapak, kami akan kembali ke rumah tangga kami masing-masing. Kami mohon Tuhan menyertai kami. Keluarga Bapak Nababan di sini, Tuhan tinggal bersama-sama dengan mereka. Kami yang akan kembali, Tuhan juga menyertai kami, sehingga kami tiba di rumah tangga kami dalam keadaan damai sejahtera-Mu. Semua ucapan syukur berupa persembahan yang telah kami berikan. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati. Inilah doa kami, ini permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak John yang sudah memimpin kita dalam doa. Sebelum kita menutup pada malam ini, kita menyanyikan lagu dari Kiri Jemaat Eberat 24. Yesus meninggikan daku, bersinar dimanapun ku berada, ku mengenalkannya, bersinar, bersinar, itulah jalan Yesus, bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam ibadah ini. Kiranya firman dan berkat yang kami terima menguatkan iman dan menjadi pedoman hidup kami. Kami setiap langkah dan lingkungan kami sepanjang minggu ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.